Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap barakallahu fikum syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, yang mana terakhir kita ambil masih seputar qiyas. Masih seputar pembahasan qiyas. Dan sudah kami sebutkan bahwasanya qiyas itu adalah hujjah selama qiyasnya qiyas yang sahih. Qiyas yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam, seperti itu. Adapun qiyas yang batil, qiyas yang fasid, itu adalah qiyas yang dikenal dengan qiyas iblisi, atau qiyas yang sumbernya dari iblis. Karena pertama kali yang membuat qiyas yang fasid adalah iblis, laknatullah alaih. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang membuat qiyas yang rusak, qiyas fasid adalah iblis, laknatullahi alaih. Naam. Sekarang kita akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau di sini. Wa kadzalikal qiyasu fil umuri syar'iyyah. Demikian pula ada qiyas di dalam perkara-perkara yang syar'i. Katsirun aidan, dan banyak juga contohnya. Famin dzalika, di antaranya sa'alat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ummiha annaha nadarat an tahujja falam tahujj hatta matat. Ini penting sekali, perhatikan baik-baik. Bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibunya, yang ibunya bernadar untuk berhaji, namun belum sempat haji sudah meninggal dunia. Ingatkan ya, bernadar untuk berhaji, belum sempat haji sudah meninggal dunia. Afa ahujja anha, apakah boleh aku berhaji diniatkan untuk ibuku yang sudah meninggal? Qala na'am, kata Rasulullah, iya boleh. Ini termasuk dalil bahwasanya amalan kebaikan yang kita lakukan, yang kita masih hidup ini, kita niatkan untuk ibu kita sudah meninggal atau bapak kita sudah meninggal, selama mereka muslim atau muslimah, sampai insyaallah pahalanya. Paham ya? Ini ada dalilnya. Adapun yang tidak syariatkan seperti bacaan-bacaan Yasin, bacaan Al-Fatihah atau yang lainnya, tidak sampai karena ghairu masyru', enggak disyariatkan. Adapun amalan dalilnya ada. Nah, barakallahu fikum, jelas sekali ini. Apakah boleh aku berhaji diniatkan untuk ibuku yang sudah meninggal? Nah, kata Rasulullah, na'am. Di dalam hadis yang lain disebutkan juga, nah barakallahu fikum, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Nah, ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak dan aku yakin kalau seandainya dia bisa bicara, niscaya dia akan sedekah. Apa atasaddaqu anha, apakah boleh aku bersedekah diniatkan untuk ibuku yang meninggal tadi? Kata Rasulullah, na'am, boleh. Menunjukkan bahwasanya na'am barakallahu fikum, yang dinaskan ada dalilnya sampai, yang tidak ada dalilnya tidak sampai. Walaupun mereka mengerahkan na'am barakallahu fikum fatwa-fatwa ulama atau kata mereka nukilan ini nukilan itu, namun apa? Na'am barakallahu fikum al-hujjah ma'ad dalil. Nah, yang namanya argumen itu bersama dalil. Na'am barakallahu fikum. Maqala, ini kiasnya, perhatikan kiasnya. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatah? Qalat na'am, qala uqdullah. Ini kiasnya, perhatikan baik-baik. Kan ini perempuan ini tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nih ibuku bernadar untuk haji, tapi belum sempat haji sudah meninggal. Apakah boleh aku berhaji diniatkan untuk ibuku?" Kata Rasulullah, "Iya." Nah, setelah itu Rasulullah menggunakan kias. Bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya ibumu punya hutang, apakah kamu yang membayarnya, yang menunaikan hutang tersebut? Na'am, qalat na'am, perempuan tadi mengatakan iya. Rasulullah mengatakan qala uqdullah, kalau gitu tunaikanlah hutang Allah. Karena dia bernadar seakan-akan dia berhutang kepada Allah Ta'ala, ingin melaksanakan haji tadi itu. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat yang lain, bahwasannya apa? Bahwasannya hutang hamba kepada Allah Ta'ala lebih berhak untuk ditunaikan. Apa maksudnya? Di sini kiasnya, paham enggak sih pendalilannya? Nah, barakallahu fikum, kalau ibumu aja punya hutang kamu menunaikannya, apalagi kalau hutang kamu atau hutang dia kepada Allah Ta'ala, lebih berhak untuk ditunaikan, itu loh. Paham ya? Ini kias, masuk dalam kias aulawi juga bisa. Intinya ini masuk dalam kias. Paham maksudnya? Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kalau ibu kita aja punya hutang, kita tunaikan, kita bayarkan kalau meninggal.
Apalagi kalau hutangnya itu hutang antara hamba dengan Allah Ta'ala gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Hadza qiyasun, ini qiyas. Qiyasul qada fi dainillahi kal qada fi dainil makhluk, ya kan? Qiyas untuk membayar, menunaikan hutang kepada Allah Ta'ala itu seperti apa? Seperti menunaikan hutang terhadap makhluk. Apa maksudnya ini ya? Insyaallah ya. Nah, ini mudah sekali. Satu lagi atau berikutnya. Ja'a Arabiyyun ila Nabi. Arabi itu badui, zamannya al-A'rab. Ya kan, zamannya adalah al-A'rab. Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal. Seorang badui ini bertanya, karena biasanya badui itu kebanyakan pengembala. Mau pengembala kambing atau pengembala unta. Jadi orang badui ini nanti, nah barakallahu fiikum, bertanya tentang anaknya. Ini istriku melahirkan kok anaknya hitam. Padahal enggak ada tanda-tanda yang lain istilahnya, paham ya? Mungkin dia putih, istrinya putih, tapi kok anaknya hitam. Kok bisa? Curiga. Si lelaki ini curiga jangan-jangan istriku berzina gitu loh. Ternyata tidak. Terkadang yang namanya keturunan itu seperti itu. Bisa jadi misalkan ya barakallahu fikum, suami istri, anaknya kemudian punya anak, anaknya itu enggak mirip bapaknya, enggak mirip ibunya. Ada enggak seperti itu? Tapi mirip kakeknya. Mirip kakeknya atau mirip intinya keluarga yang lainnya. Yang jelas masih kekeluargaan. Itu mungkin gitu loh. Nah, kita lihat. Faqala, kemudian badui tadi berkata, "Inna imra'ati waladat ghulaman." Inna imra'ati waladat ghulaman aswada. Sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak lelaki yang berkulit hitam. Ka'annahu yu'arridu bi zina imra'atihi. Seakan-akan orang badui tadi itu, suami tadi, seakan-akan menuduh istrinya itu berzina gitu, mencurigai istrinya berzina. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah mengatakan, "Hal laka min ibilin?" Apakah kamu punya unta? Ini bayangkan Rasulullah menggunakan qiyas ini. Apakah kamu punya unta? Qala na'am, iya aku punya unta. Qala fama alwanuha? Unta-untamu itu warnanya apa? Qala humrun, warnanya merah. Naam. Qala hal fiha min awraq? Apakah ada di situ unta yang barakallahu fikum yang warnanya abu-abu? Maksudnya warnanya itu tidak merah gitu, ada yang lain, warna lain. Qala inna fiha lawurqan. Nah, ada di situ yang warnanya keabu-abuan. Qala fa anna ataha dzalik? Dari mana muncul unta yang apa? Yang warnanya abu-abu padahal untanya yang lainnya merah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Qala hal fiha, na'am. Kemudian apa? Maksudnya ini, maksudnya kok bisa gitu loh, untanya warna merah kok anaknya bisa warnanya ada yang abu-abu. Kok bisa gitu loh. Nah, padahal apa? Padahal bisa dikatakan kalau seharusnya kalau merah ya anaknya merah gitu loh. Nah, ini maksudnya hewan ini ya, hewan. Dikiaskan dengan unta tadi agar si badui tadi berpikir. Qala asa an yakuna naz'uhu 'irqun. Badui tadi mengatakan bisa jadi itu bersumber dari keturunan-keturunan yang lain. Maksudnya bersumber dari mungkin barakallahu fikum pejantan yang lain yang warnanya lain selain merah gitu loh. Barakallahu fikum, atau intinya dari keturunan-keturunan unta yang lain yang warnanya bukan merah. Apa maksudnya? Qala wa hadza 'asa an yakuna naz'uhu irqun. Artinya apa? Wa hadza 'asa an yakuna naz'uhu irqun. Maksudnya ini juga anakmu ini bisa jadi apa? Dia keturunan dari keturunan-keturunan yang lain. Mungkin neneknya atau kakek-kakeknya bisa jadi seperti itu. Jadi enggak usah meragukan tentang keberadaan istrimu. Nah, itu maksudnya gitu. Maksudnya ini qiyas. Qiyas ya. Terkadang antum punya sapi aja ya, sapi barakallahu fikum. Sapinya warnanya Masya Allah metal warnanya. Warnanya metal, sapi metal itu ya, warnanya merah itu. Ternyata anaknya putih. Paham ya? Mungkin bisa jadi mungkin ada keturunan-keturunan yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini juga gitu. Bisa jadi anakmu ini masih memiliki garis keturunan dengan nenek-neneknya atau kakek-kakeknya. Jadi bisa jadi kakeknya atau nenek itu ada yang warnanya, yang kulitnya kulit hitam misalkan. Seperti itu. Jadi jangan barakallahu fikum menuduh dengan tuduhan yang tidak ada buktinya. Di sini syahidnya qiyas, dikiaskan. Barakallahu fikum dikiaskan dengan apa? Untuk mendekatkan pemahaman badui tadi dengan unta. Unta saja terkadang warnanya bisa berubah-ubah, ya kan, anaknya enggak merah terus. Bisa jadi ini anakmu ini keturunan apa? Keturunan atau mirip dengan kakeknya misalkan, atau mirip dengan neneknya.
Ini antum soal nyaksikan terkadang ya, suami istri anaknya itu enggak mirip sama sekali, enggak mirip bapaknya, enggak mirip ibunya. Ternyata mirip apa? Kakeknya kadang gitu. Ya kan? Seperti itu. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqul lahu al-waladu lakuma. Nah, Rasulullah enggak mengatakan langsung ini anak kalian berdua, itu enggak ngomong gitu. Jadi ketika Rasulullah dikabari seperti itu, Rasulullah enggak mengatakan ini anak kalian berdua. Nah, saya maksudnya itu dari keturunan kalian berdua, itu enggak ngomong kayak gitu. Memang anaknya mereka berdua, cuman enggak mengatakan ini benar-benar keturunan kalian berdua. Maksudnya warnanya itu ya. Walau qala al-waladu lakuma laqala ar-rajul na'am. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan al-waladu lakuma, anak ini memang barakallahu fikum, ya, anak kalian berdua. Laqala ar-rajul na'am, niscaya laki-laki akan mengatakan iya. Radina billahi wa rasulih. Kami ridha kepada Allah dan Rasulnya. Lakin aradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yutam'ina ar-rajul. Akan tapi Rasulullah SAW menginginkan agar laki-laki itu tenang. Maksudnya badui tadi biar tenang gitu loh, enggak kaget itu istilahnya. Nah, ingin Rasulullah tujuannya itu. Lakin aradan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yutam'ina ar-rajula. Akan tapi Rasulullah SAW menginginkan agar laki-laki tadi tenang. Fadaraba lahum mathalan yunasibuhu min bi'atihi bi tariqil qiyas. Naam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh kepada badui tersebut dengan contoh yang cocok yang sesuai dengan lingkungannya. Nah, bi'ah itu lingkungan hidupnya. Karena biasanya kalau badui itu kan kebiasaannya hidup sama onta, sama kambing. Jadi permisalkan dengan permisalan yang cocok itu loh, yang sesuai. Dengan cara qiyas, wa huwa Arabiyyun, padahal dia badui, la ya'rifu illa al-ibil. Dia enggak tahu kecuali onta saja tahunya. Nah, faqatan ar-rajul, akhirnya laki-laki pun tenang. Laki-laki tadi, badui tadi tenang. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum wa hafizakumullah, qiyas itu selama qiyasnya sahih adalah hujjah. Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Sudah kita lewati semuanya ya. Na'am barakallahu fikum, kita tutup yang terakhir ini karena biar besok masuk pantun yang baru. Wal aqlu aidan yaqtadi subutal qiyas. Secara akal saja itu juga mengharuskan menerima qiyas. Binaan dibangun ala annana na'rifu anna syari'ata kamilatun min kulli wajhin. Dibangun di atas pendapat bahwasannya kita semuanya tahu bahwasannya syariat itu sempurna dari seluruh sisi. Paham ya? Syariat itu sempurna dari seluruh sisi. Muhkamatun min kulli wajhin, dan semuanya jelas dan gamblang dari seluruh sisi. Wal kamilu al muhkamu la yatanaqad. Yang namanya sempurna kemudian jelas dan gamblang tidak akan saling berkontradiksi. Paham ya? Tidak akan saling berkontradiksi. Sudah kita lewati dulu kan cara-caranya. Kalau ada dua dalil kok kelihatannya dohirnya kontradiksi, pertama kali disinkronkan, digabungkan. Jamak kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan jamak, dilihat duluan mana antara dalil pertama dengan kedua. Paham ya? Kalau ternyata kok dalilnya kok duluan yang barakallahu fikum yang pertama, yang kedua datang belakangan, mungkin ada nasikh dan mansukh. Kalau enggak bisa dinasih, enggak dimansukh, berarti nanti menggunakan thariqah apa? Ar-rajih wal marjuh. Paham ya? Kalau enggak bisa lagi, maka tawakuf, dan tawakuf jarang sekali jumpai. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat. Wa ma'lumun anna at-tafriqa bainal mutamasilain awil jam' baina mukhtalifain tanaqudun. Dan sudah diketahui bahwasannya memisahkan atau membedakan antara dua sesuatu yang sama dibedakan, atau menggabungkan antara dua sesuatu yang berbeda, tanaqud, bertentangan. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini namanya kontradiksi. Dua sesuatu yang sama kalau dibilang beda, kontradiksi. Dua sesuatu yang berbeda dibilang sama, kontradiksi. Fal muttafiqani la budda an yakuna hukmuhuma wahidan hatta tattafiqus syari'atu. Maka dua sesuatu yang sama itu mengharuskan hukum keduanya pun juga satu. Nah, barakallahu fikum, hingga apa? Hingga syariat ini benar-benar terkumpul dan satu. Wal mukhtalifan la budda an yakuna hukmuhuma mukhtalifan aidha. Sedangkan dua sesuatu yang berbeda itu mesti bahwasannya apa? Pasti bahwasannya hukum keduanya juga berbeda. Apa maksudnya ya? Sudah kita lewati qiyas kemarin memiliki berapa rukun? 4 rukun. Memiliki 4 rukun. Qiyas itu boleh digunakan dan bisa ditunaikan manakala barakallahu fikum hukum globalnya memiliki 4 rukun tadi itu. Pertama al-asl, kedua al-far',
ketiga adalah al-illah, keempat adalah al-hukm. Paham ya? Ada asalnya dulu sebagai patokan, ada far' cabangnya, baru ada illah sebabnya, baru hukum muncul hukum. Paham ya? Hukumnya muncul. Seperti apa? Nabit. Nabit itu kenapa kok terkadang nabit diharamkan? Nabit ini far'. Paham ya? Far'. Kenapa diharamkan? Sebelum diharamkan lihat asalnya dulu. Nah, karena ternyata illahnya itu memabukkan. Nah, langsung dikiaskan dari asalnya itu khamr. Paham ya? Jadi ada far' itu nabit, asalnya apa? Khamr. Illahnya apa? Memabukkan. Hukumnya haram. 4 ini baru barakallahu fikum terwujudkan. Paham maksudnya ya? 4 tadi ya, rukunnya al-asl wal far' wal illah wal hukm. Karena apa? Al-hukmu da'irun ma'illatihi, kaidah. Al-hukmu da'irun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Sebabnya kenapa ini haram? Nah, sebabnya kenapa ini kok haram? Kok hukumnya kok haram? Karena memabukkan. Paham ya? Kan seperti itu barakallahu fikum. Jadi ada kaidah yang perlu diperhatikan, al-hukmu da'irun ma'illatihi. Sebuah hukum itu berputar sesuai dengan sebab dan illahnya, alasannya tadi itu. Kemudian kaidah yang kedua apa? Nah, barakallahu fikum, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Antum bisa menghukumi karena punya gambaran, ya enggak? Kalau enggak punya gambaran enggak bisa menghukumi. Apa maksudnya? Di pojokan sana Bang Jo itu ada orang jual bakso. Rasanya enak sekali. Enggak pernah ngelihat, enggak pernah ke sana, enggak pernah mencoba, enggak pernah merasakan semisalnya, antum enggak bisa menghukumi, "Oh ya enak." Enggak bisa. Wallahu alam. Paham ya? Karena apa? Karena menghukumi sesuatu cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu. Paham ya? Antum misalkan dapat cerita dari teman antum misalkan, di sana itu ada si fulan itu seperti ini, bagaimana keadaan dia? Hizbi, langsung gitu? Kalau enggak tahu ya bilang wallahu alam. Karena apa? Karena antum ketika menghukumi itu berarti punya gambaran itu loh. Kalau enggak punya gambaran enggak bisa menghukumi. Paham ya? Gambaran itu bisa dilihat langsung atau melihat yang semisalnya atau melihat ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Kita enggak pernah melihat orangnya. Nah, misalkan si fulan, kita enggak pernah lihat si fulan. Cuma si fulan ternyata perilaku perbuatannya itu perilaku hizbiyah. Paham ya? Memiliki perbuatan hizbi ini misalkan. Itu nanti bisa menghukumi. Paham ya? Karena ada gambarannya. Tapi kalau enggak punya gambaran, enggak punya pandangan, enggak pernah melihat dia, enggak pernah melihat yang semisalnya, itu enggak bisa. Paham ya? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Nah, seperti itu. Fal qiyasu idzan sabitun bil kitab was sunnah fil umuril kauniyah was syar'iyyah. Jika demikian berarti qiyas itu telah datang dalam Al-Qur'an was sunnah pada perkara-perkara kauniyah. Kauniyah itu berkaitan masalah semesta ya, was syar'iyyah berkaitan masalah syariat. Wa kadzalika huwa sabitun bil aql. Demikian pula ditetapkan dengan akal. Wa amal muslimin 'alaihi ilal yaum, dan juga inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin hingga saat ini. Wa idal ghad, dan hingga hari esok, hingga akan datang. Li'annahu min kamil syari'ah, karena yang namanya qiyas yang sahih termasuk kesempurnaan syariat, wa syari'atu la yumkin an yadkhulaha na'am naqsu. Yang namanya syariat tidak mungkin masuk padanya kekurangan. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.